Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan nge-review sebuah produk lagi dari iRadio, teman-teman ya, dari iRadio. Nah, ini adalah produk baru dari iRadio DM UV4R atau UV4R ya. Ini adalah radio DMR tapi juga bisa analog, teman-teman. Jadi untuk radio ini bisa DMR, bisa analog. Jadi bisa dua mode ya. Jadi tinggal kita pilih kita mau operasikan di DMR atau di analog, dan dia juga sudah dual watch ya, dual watch teman-teman. Jadi dual standby itu. Kemudian ini produk baru. Nanti kita akan review secara tuntas seperti apa produk dari iRadio kali ini. Apakah cukup worth it untuk kita semua atau seperti apa ya teman-teman. Namun sebelum kita review, kita ngopi dulu ya, seperti biasa. Kita seruput kopinya, kopi hitam tanpa gula. Kita grinder sendiri ya. Kita coba seruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Oke, udah kita seruput kopinya. Dan sekarang kita akan nge-review radionya. Dan tentunya ini radio ini hampir sama dengan yang pernah kita review, yaitu DM390. Tapi apakah ini dia lebih cepat daripada DM390? Karena saya coba pakai DM390 itu agak lemot ya teman-teman, mencet frekuensinya itu agak lambat. Apakah ini lebih cepat? Mari kita buktikan sama-sama. iRadio UV4R. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia iRadio DM UV4R yang ada di depan kita, yang sudah kita saksikan bersama teman-teman ya. Di sini powernya 5 watt. Frekuensinya 136 sampai 174 dan 400 sampai 470. Ya, dosnya seperti ini ya. Dual watch multiband portable radio. Ya, oke. Kita coba buka ya. Kita unboxing. Ya, di depan pertama kita buka itu ada user manual. Di sini tertulis Digital Mobile Radio Association. Kemudian ini dia radionya, kita buka ya teman-teman. Masih grass ya. Nah, mungkin kalau Anda lihat radio ini sudah familiar ya, mungkin seperti Raetel, kemudian juga seperti yang DM390. Ini sama persisnya seperti ini, tapi ya nanti kita lihat. Biasanya perbedaannya di firmware saja, tapi nanti kita lihat ya seperti apa perbedaannya teman-teman. Jadi radio itu boleh sama tapi firmware-nya bisa berbeda ya. Nah, ini dia. Nah, ini dapat antena juga ya. Nah, antenanya seperti ini teman-teman ya. Antenanya ini. Oke. Kemudian ini baterainya ya teman-teman ya. Kalau yang DM390 kemarin itu dia sampai 5.800, tapi ini hanya 2.000 teman-teman. Jadi yang realnya yang ini ya 2.000 ya. Kemudian dapat apa lagi? Nah, ini ada bell clip ya, nggak pakai baut, bagus ya. Ada adapter di sini 5 volt 1 ampere. Dapat kabel type A to type C untuk ngecas. Masih dapat desktop teman-teman, dan ini juga pakai type C. Jadi kalau kita punya charger handphone bisa dicolokin di sini langsung untuk ngecas dengan desktopnya ya. Oke, kita taruh aja dulu semua pernak-perniknya ini di sini. Ya, sekarang kita singkirkan ya. Kita review radionya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga udah nggak sabar untuk
melihat radionya. Nah, ini secara garis besar seperti ini ya. Jadi ada radionya, baterainya, antena, dan barrel clip ya. Ini secara garis besar seperti ini. Oke, kita bahas dulu untuk tampilan radionya. Dan ini di sebelah kiri ada tombol PTT plastik teman-teman, dan ini udah tombol orange dan posisinya enak ya seperti ini. Kemudian ada dua tombol shortcut di sini, dia dua ya shortcutnya. Di atas kosong, hanya ada antena. Di sini SMA female ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini hanya aksesoris saja. Mungkin kalau yang di atasnya lagi mungkin ada GPS, tapi ini nggak ada GPS-nya teman-teman, hanya aksesoris saja. Kemudian tampilan depan seperti ini. Di samping ada untuk charging. Di sini ada Type C-nya di sini. Kemudian di sini ada jack mikrofon dan headphone ya teman-teman. Oke, kita pasang baterainya, dan di baterai ini nggak ada Type C-nya teman-teman ya. Jadi kalau mau ngecas tetap menggunakan radionya, ditempel begini baterainya ya. Kecuali kalau mau pakai desktopnya, jadi ini bisa dilepas. Nah, ini kalau masukinnya, perhatikan teman-teman, ini harus pas di sini ya, dan kita dorong. Jadi agak tekan ke bawah, kemudian dorong ke depan seperti itu. Jadi jangan langsung dorong sana. Biasanya kalau nggak ditekan, dia ininya agak menonjol ke atas, jadi nggak bisa masuk. Oke, kita pasang antenanya seperti ini, dan ini antenanya UV17L seperti ini teman-teman ya. Ini antena bagus ya, jadi rata-rata sekarang radio udah pakai antena seperti ini, dan ini bagus produksinya. Nah, ini kita pasang aja teman-teman ya, barrel clipnya kita pasang aja, gampang masangnya, jadi enak ya, nyopotnya juga gampang, masangnya juga gampang. Bentar, itu tekan dulu. Nah, jadi kalau buka aja, tinggal locknya ditarik ke atas ya. Ini masangnya gampang, copotnya juga gampang teman. Oke, kita hidupin ya. Untuk pertama kali kita akan hidupkan untuk iRadio UV-DM DM UV4R. Kita buka ya, kita hidupin ya, itu iRadio seperti itu teman-teman. Ya, ini dia DM UV4R. Ya, cukup responsif untuk ngetik-ngetik ke frekuensi teman-teman ya, cukup responsif. Dan di sini udah saya atur shortcutnya ya. Nanti saya tunjukin seperti apa ngatur shortcutnya. Dan ini radio DMR termurah ya teman-teman. Jadi kalau untuk nanti kalian tanya, link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi, dan di tag video ini juga nanti ada. Ketika Anda muter video ini, di sebelah kiri itu nanti ada ya, untuk tinggal Anda klik saja atau masuk di deskripsi. Oke teman-teman, kita akan bahas menu-menunya dulu ya, yang ada di dalam radio ini. Seperti apa menunya. Dan ini yang namanya DMR dan analog itu pasti menunya banyak. Kita coba buka ya. Di sini ada basic setting. Sebelum saya buka masuk ke dalam, kita lihat menu utamanya apa aja. Nah, jadi radionya yang ngomong ya, bukan saya, biar dia yang ngomong sendiri. Analog settings, digital settings, channel settings, zone settings, message, FM radio, time management, basic settings, key definition. Nah, kita kembali ke basic setting ya. Jadi kita kembali ke basic setting. Kita masuk teman-teman ya, ini menu yang ini ya, tombol ini ya. Masuk. Di sini ada radio name. Radio name itu berarti radio ini ya. Nanti juga ada ID, itu berarti yang kita daftarkan untuk DMR-nya. Di sini ada voice from. Kemudian keybab, ini yang bunyi-bunyi ini ya, tombol-tombol. Kemudian lock timer. Nah, lock timer ini nggak usah kita setting ya teman-teman, karena kalau kita setting dia akan ngelock otomatis ya, biarin aja. Backlight,
Nah ini on, kalau saya off kan ini layarnya hitam ya. Nah lag timer perlu, misalnya kita lagi review ya, kita buat 30 detik ya supaya agak lama. Kemudian brightness, nah ini bisa dinaikin, terangin, bisa diturunin seperti itu sampai hilang. Nah ini kita buat 2 aja, dia sedengan ya. Menu exit, kita mau pakai berapa detik atau off saja. State timer, kemudian dual standby, ini sementara on. Text priority, sorry teman-teman ya. Kemudian ada edit, ada habisnya. Kemudian frekuensi step ini 5 kHz ya, standar ya teman-teman ya. Kemudian turn on, kemudian ada save mode. Nah tinggal kita pilih save mode-nya mau 1:1 atau 1:3 atau ini ya off. Semakin irit ini, tapi kita buat 1:1 aja biasa. Kemudian scan mode, CO, TO, SE seperti itu ya. Scan direction, up, down. Nah ini untuk naik atau turun. Scan dwell, scan return, harm type, main PTTX, main area, jadi di mana area ditunjukkan untuk aktif ya, itu yang PTT nanti ya. Area emote itu kalau sudah kita kasih nama nanti bisa alias atau frekuensi mode atau zone mode. Nah itu, tapi ini kita pakai frekuensi mode saja. Frekuensi mode, sorry. Jadi area emote itu kita masuk misalnya frekuensi mode, itu kita nanti dia akan muncul frekuensi ya. Kemudian, sorry teman-teman ya. Sebentar, kita ulangi lagi nih frekuensi mode tadi ya, udah sampai di mana tadi tuh? Area ESO. Jadi frekuensi mode itu nanti mau digital atau analog sebenarnya teman-teman ya. Tapi ini dia nggak ada ya, jadi hanya seperti itu. Kemudian area zone. Nah ini kalau kita sudah isi ya nanti baru muncul, ini masih tulisan seperti itu. Nah ini B mode ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Save channel, delete channel. Ini bisa manual nanti ya teman-teman ya. Instruction, LCD kontras, frekuensi input, initialization. Oke, kita lanjut aja ke definition. Ke definition ini sliver PTT, kita coba lihat off aja. Kemudian set key, ini yang pertama. Itu bisa kita setting apa aja di sini, high low. Nanti kita pencet short itu high low ya. Kemudian long, tekan lama, dia akan berfungsi sebagai radio, FM radio. Kemudian yang kedua, ini saya sudah setting juga analog spektrum, jadi ada spektrumnya teman-teman. Nah kemudian set key long 2, ini kalau tekan lama, switch digital atau analog ya. Frekuensi mau digital atau analog, itu aja sih yang paling penting. Nah sebenarnya itu di sini 0 sampai 9 ini juga bisa jadikan shortcut. Yang sementara saya kasih shortcut saat ini adalah yang angka 0, itu frekuensi detect atau scan frekuensi. Jadi apa, kita mau nyecan, kalau ada HT yang nggak ada layarnya kita bisa scan. Oke, kita masuk ke analog setting. Itu apa aja? Ada square level. Ya, square level di sini bisa 1 sampai 9. Kalau misalnya kita kasih 0, kita tekan, nah dia akan kosong. 1 ya, dia hilang ya. Nah, jadi analog setting itu ada square, ada text start tone, kita off, kemudian text end tone, single tone, mic gain. Ini mau digedein atau mau dikecilin,
Ya, kita buat 25 saja. Kemarin saya coba sih ya 31 itu kegedean ya. Ini 25 aja lah. Kemudian speaker gain cukup segitu, nggak perlu digedein. Grid nggak usah. Kemudian detect range. Nah, detect range ini kita mau pakai saat ini pakai yang ini, itu nanti bisa banyak sih. Sampai di nah seperti itu tonton ya tuh. Cuman meskipun frekuensinya seperti ini, misalnya saya masukin yang 800 ya seperti ini, saya coba ya, saya masukin seperti itu, dia tetap nggak bisa ngerisip tontonnya, meskipun ini sudah dimasukin tapi dia nggak bisa ngerisip. Ya, ini saya coba masukin lagi yang satunya. Kan tadi detect range itu tadi masuk di sini ya. Nah, ini detect range, dia akan masuk situ. Tetap nggak bisa tontonnya, tetap dia nggak bisa. Ini ada DTMF mode, duration, DTMF select, banyak banget ya, panjang teman-teman nih. Tuh DTMF gain juga ada, DTMF control, time calibration. Di sini kalau kita mau on juga nggak apa-apa. Kemudian RSA, ini bisa mau lambat bisa, Fox delay, Fox shorttail, banyak banget teman-teman. Oke, kembali ke Square. Nah, digital set ini kalau kita mau masuk digital, nanti personal ID-nya kita bisa isi. Di sini personal ID adalah yang ID yang kita daftarkan untuk DMR ya teman-teman. Kemudian call tone, nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi di analog, tapi ada beberapa yang berbeda, ada addressbook, nah, itu seperti itu. Nah, channel setting itu nanti apa aja dalamnya, ada ini ya. Untuk repeater GTS, DCS, RX GTSS, TX GTSS, set frekuensi, DCS encryption, mode code, bandwidth, tile tone, scramble, kemudian fokus dulu ya, set. Nah, fokus, scramble, terus TX power, scan add, TOT, channel alias, offset direction, offset frekuensi. Offset direction ini bisa berapa digit, kita coba ya. Oh, nggak bisa karena belum kita setting sih. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Kemudian zone set. Nah, ini kan kita belum isi jadi ya. Message, FM radio, kemudian time management. Di sini misalnya kita mau set time. Sekarang kita coba set ya, waktunya itu sekarang pukul 23, tapi ini tanggalnya 20 ya. Nah, tanggal 20. Oke, kita ini tahun duluan atau apa ya, saya kurang tahu nih. Bentar, kita coba ya, naikin ya. Apakah 24 ini saya bisa naikin ke 30, kemudian 12, kemudian 25. Oh, bisa teman-teman. Jadi ternyata yang di depan itu tanggal. Jadi depan itu tanggal, berarti kita buat 20, kemudian itu bulan 12, kemudian tahun 2025, kemudian jamnya itu 23.40. 3.40. Kita oke saja. Nah, sudah. Clock type bisa everyday, bisa once everyday juga boleh. Clock timer, clock to type. Udah gitu aja. Udah itu ya. Banyak sih clocknya. Basic setting kembali. Nah, oke dah. Sudah semua teman-teman, kita kembali ke
semula ya. Nih saya kembali ke semula. Nah seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Kemudian kita mau cek receipt ya. Tadi kan kita coba ya receipt itu. Oh ya, tadi kita udah set shortcutnya. Ini untuk yang high low-nya kan P1 cepet ya. High, low, dia hanya high dan low. Kita tekan lama, dia masuk ke radio. Nah seperti itu. Kemudian ya itu dia radionya kenceng sih, cuman takutnya copyright lagi, jadi kita nggak muter-muter aja. Kenceng, enak suaranya sih. Ya standar lah, nggak terlalu ini, nggak terlalu treble juga, nggak ngebass juga, standar aja. Oke, kita coba untuk mencari frekuensi yang ada modulasinya. Kita coba ya. Nah misalnya, tunggu, itu bukan itu sih, kita coba yang lain ya. Nah ini kita coba ini ya teman-teman. Oh nggak ada ya, kosong. Saya coba cari yang lain yang ada. Nah ini contohnya ada ya teman-teman. Nah ini kita tekan spektrum. Nah seperti itu teman-teman ya, ada muncul di sini. Kemudian kita bisa atur desimalnya kalau kita mau turunin. Ya sebentar, kita coba lagi. Kalau nggak salah ini ya. Nah ini kita coba buat 015. Dia akan merubah. Oke, dia nggak berubah, kita buat 050. Dia makin turun ya. Oke, kita naikin lagi. 100 ya, coba ya. Oh sorry. Nah 100 dia terlalu turun ya teman-teman. Kita buat 75. Nah itu 75 seperti itu. Kita ulangi lagi 75 seperti itu, yang nggak kelihatan ya. Jadi 50, 60 ya, coba 60. Tetap belum. Tetap belum teman-teman ya. Saya akan coba lagi 025. Ini sebenarnya sudah ada ini, tapi belum naik ya untuk ininya. Nah itu 025 teman-teman ya. Itu dia akan kebaca di situ, naik ininya. Jadi ternyata itu juga kepekaannya ya. Tuh kalau saya naikin lagi, kalau saya turunin lagi maksudnya, apakah dia tambah peka apa enggak? Nah semakin tinggi ininya makin gak kedengaran ya, berarti kita buat 50 saja teman-teman ya. Tuh kan nggak kedengaran ya. Antara jadi coba-coba teman ya, nanti dicoba-coba aja ini seberapa bisanya
Untuk spektrumnya itu Anda atur supaya lebih peka. Kalau saya ini 25 udah cukup ya. 25 cukup kok segitu. Oke. Ini untuk spektrum teman-teman ya. Kemudian kalau kita tekan agak lama. Nah, ini digital mode. Jadi dia di sini ada tulisan DMR. Kalau tekan lagi, dia analog mode. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita tinggalkan untuk receive. Receive-nya tadi belum ya. Itu tadi baru spektrum kita bahas. Sekarang saya bahas receive. Ini kan nggak bunyi ya teman-teman ya. Tadi kita coba ke analog setting. Kita masuk ke square. Oke, dia peka teman-temannya dengan antena bawaan. Oke, sekarang kita coba pakai antena luar. Apakah dia masih bisa mereceive atau sudah loyo ya? Kita coba saja untuk iRadio ini yang DMOV 4R ini, apakah bisa nge-receive? Nggak bisa teman-teman. Kita coba open square-nya, kita buka square-nya. Nah, nggak bisa teman-teman. Jadi dia maksimal dengan antena bawaan. Jadi kalau pakai antena luar dia nggak bisa ya. Jadi pakai antena bawaan tapi udah sangat peka ya. Oke, kita tinggalkan. Sekarang saya mau tes modulasi teman ya. Modulasi saya mau tes ya. Jadi modulasi ini kita tes dengan perbandingan radio apa ya. Oke. Kita akan tes dengan radio. Karena ini apa namanya, harganya sekitar berapa ya, 700-an ya, 700-an. Kita cari yang sebanding dengan ini. Mungkin saya akan coba menggunakan apa yang sama aja ya. Kita coba yang sama aja. Di sini kita akan tes menggunakan yang DM390 teman-teman ya. Kita akan tes dengan DM390. Ini DM390. Kita akan tes ya. Ini agak lambat memang bukanya. Nah, ini kita akan coba ya. Oke, sudah. Kemudian ini mic-nya kita akan samakan ya. Nah, itu mic-in kita buat 25. Oke, kita buat 25 teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba cek ya. Version radio version itu masuk di mana ya? Sebentar. Mungkin masih di basic setting ya. Kita coba lihat radio versionnya, dia masuk di sini atau di mana ya? Kita coba lihat. Nah, itu version di situ teman-teman. Oh, ini sudah baru ya. Ini yang kita sudah update di 2025 ya. Ini kita sudah update, nah, makanya agak lambat ya. Nah, yang ini belum ya. Yang ini belum diupdate. Nah, ini dia lebih cepat.
Nah, ini kita coba lihat dia di sebentar, basic setting ya. Kita coba lihat untuk versionnya ya. Masuk di mana tadi version? Saya kok keluar ya? Harusnya basic setting masuk. Kemudian di sini ada version ya. Sorry teman-teman ya, mohon maaf, pelan-pelan dulu. Menunya banyak banget soalnya. Nah itu. Nah di sini version 3.12. Oh iya, ini lebih baru yang ini ya. Ini RT4D sudah diupdate di Retail. Ini masih DMA radio. Oke. Oke teman-teman, kita nggak masalah. Kita akan tes untuk kualitas audionya ya, dengan radio yang sama, dengan version yang berbeda. Kita hidupin dulu untuk receivernya. Power on. Oke teman-teman, ini kita sudah membelakangi mikrofon. Sekarang kita akan coba kita pakai e-radio ya. Tes. Tes 1 2 3. 1 2 3 3 2 1. Kita gunakan e-radio. E-radio DM OV4R. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita gunakan DM390. Ini kita gunakan UV4 DM UV4R 390 DM UV4R DM 390 UV4R. Oke, dengan gain yang sama teman-teman ya, dengan gain yang sama ternyata e-radio agak sedikit lebih kenceng daripada yang DM390 teman-teman ya. Ya mungkin apa ya, settingan apanya ya, mungkin settingan dari basicnya ya. Nggak tahu kalau sudah saya upgrade nanti jatuhnya seperti apa, tapi yang jelas itu tadi kita udah coba untuk kualitas audionya yang e-radio ini lumayan ya, nggak ada masalah teman. Oke, sekarang kita mau tes antenanya nih. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita akan tes antena dari DM-UV4R ini seperti apa. Apakah oke? Mari kita lihat. Kalau antena seperti ini sih modelnya biasanya oke sih ya, tapi kita coba cek aja dulu. Di 140, stopnya di 174 MHz. Kita lihat yang di VHF. Oke, di VHF ini dia range-nya lumayan teman-teman ya. Untuk range-nya dari 141 sampai di 147. Ya kalau di VHF sudah lumayan, dia bisa masuk ya. Kemudian kita coba di UHF 400 MHz, kemudian stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Oke, nice. Jadi di UHF-nya bagus banget. Jadi di 400 hampir mendekati 480 itu masih oke SWR-nya ya. Masih di bawah 2 ya. Jadi 1,6, 1,5, 1,6 ya udah oke banget ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita bisa tes ya. Kalau ini antenanya oke, kalau kalian nggak percaya kita bisa tes ya teman-teman.
menggunakan power dari radio ini ya. Kita akan coba. Nanti di samping kita nanti akan ngetes juga powernya, tapi kita tes dulu antenanya menggunakan power radio ini. Apakah dengan analiser tadi masuk, kemudian kita tes dengan analog ini, digital analog ini, kita coba ya. Ini kita hidupin. Nah, ini posisi SWR, ini posisi power, ini posisi SWR ya. Oke, kita pasang. Bukan ini, kita mau pasang antena teman-teman. Salah ya, jadi kita pasang ini daftar, kemudian antena. Oke, nah kita hidupin radionya, kemudian masuk di 145 ya teman-teman ya. Kita pakai low power aja ya. Kita coba 145. Ini posisi low power, kita coba SWR nya 1,05 ya, 1, lah ya, 1,0 ya. Kita coba di 435, center juga di UHF 1,2, 1,0 ya, 1,0 juga ya. Oke tentunya antenanya oke banget, jadi nggak diragukan lah untuk dipakai di DMUV 4R, aman ya. Oke. Kalau sudah kita tes antenanya oke, sekarang kita mau tes powernya dari radio ini teman-teman ya. Seperti apa powernya? Modulasi juga udah oke tadi, tinggal powernya. Sekarang kita akan tes power. Ini posisi udah standby di power. Nah, kalau tadi pakai antena, sekarang pakai dummy load. Kita pasang dummy loadnya teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali ke 145 VF dulu, dan ini dia low power. Kita cek low powernya berapa, 3,7. Kita langsung pencet ini ke high power, high. Kita lihat 5,1 teman-teman, kemudian 43500. Kita low power dulu, kita coba lihat. Lebih besar ya, 4,3. Kemudian kita coba high power di UHF 6,5. Jadi lebih besar di UHF nya dibandingkan di VHF. Nah, saya mau tes apakah 350 ada powernya. Kita coba lihat aja. Ini high ya. Ada teman-teman ya, di 350 malah 7,3. Di 250 kita coba lihat ada powernya, ada 1,7. Berarti di 520 ada nggak? Nah, ini kita coba di 520. Ada teman-teman 2. Jadi ya seperti itu. Jadi 350 ada teman-teman ya. Ternyata 7 watt ya, lebih besar dibandingkan yang di UHF low nya bisa 7 watt, tapi di VHF nya hanya 5 watt. Saya kira udah cukup 5 watt ya teman-teman ya, untuk sebuah radio HT, apalagi ini sudah DMR. Saya kira lebih dari cukup, dan tentunya semua tergantung kebutuhan kita ya, karena radio kecil ya, ini kan radionya tidak terlalu besar teman-teman ya. Radio kecil itu jangan power besar-besar, nanti cepat panas, pendinginnya nggak cukup ya. Untuk media untuk mendinginkan powernya itu tidak sesuai dengan power outputnya kalau terlalu besar ya. Ya teman-teman, jadi ini radio yang kita sudah review ya. Jadi kalau Anda pingin radio ini, nanti kita akan tampilkan di link deskripsi.
Kemudian yang jelas untuk apa namanya, radio ini bisa analog dan bisa digital teman-teman ya. Jadi Anda jangan khawatir ketika Anda pingin masuk ke digital, tinggal Anda switch saja seperti saya tadi. Kita pakai shortcut di sini ya, seperti itu. Kalau masuk spektrum kita tinggal tekan seperti ini, dia udah membaca spektrum dari apa namanya yang muncul di sini ya, itu naik di atas sini ya, seperti itu teman-teman. Oke, nice. Jadi radio ini meskipun kecil, ringkes, tapi juga sangat fungsional ya. Oke teman-teman, terima kasih Anda sudah menonton video kita sampai selesai. Review kita mengenai iRadio DM-UV4R yang baru saja selesai kita review. Dan tentunya ini sangat panjang. Kalau Anda membutuhkan softwarenya itu ada di websitenya Redtel. Jadi sama aja dengan Redtel RT4D ya. Itu sama dengan ini, jadi bisa Anda share untuk programnya. Kemudian ini juga bisa di-input secara manual, tinggal nanti kita input seperti apa. Nah, tentunya mungkin kalau Anda kebingungan, nanti Anda bisa juga buka review saya yang sebelumnya, itu ada di DM390. Cara settingnya sama aja, cuman tadi saya lihat secara apa namanya kecepatan untuk input frekuensi, buka menu ini lebih cepat daripada yang DM390 yang sudah saya upgrade tentunya ya. Ternyata yang sebelum di upgrade lebih cepat. Mungkin karena itu memakan memori juga teman-teman di upgrade itu. Jadi ini udah cukup sebenarnya, nggak perlu di upgrade, ternyata sudah oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat Anda dalam mencari sebuah produk DMR murah ya teman-teman. Sekali lagi, DMR murah ini bisa jadi solusi karena ini bisa berfungsi sebagai DMR dan juga sebagai analog. Oke, sekian dari saya, yang Gical itu yang ini Azulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.